Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Zahra Kusumaningrum dengan NIM 20230510194. Nah, di sini saya ingin membuka video presentasi kelompok saya dengan membahas latar belakang. Nah, latar belakang yang akan saya bahas ini fokusnya adalah bagaimana Taiwan bertahan dan menjalankan diplomasi di tengah tekanan politik dari Tiongkok. Taiwan sendiri adalah sebuah wilayah yang terletak di Asia Timur yang secara de facto berfungsi sebagai layaknya negara merdeka, yaitu punya pemerintahan sendiri, konstitusi, militer, dan sistem demokrasi yang stabil. Namun secara de jure, mayoritas negara di dunia tidak mengakuinya sebagai negara merdeka karena adanya prinsip satu Tiongkok yang diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok. Kondisi ini membuat Taiwan hanya memiliki sedikit sekutu resmi, walaupun secara ekonomi dan keamanan mereka punya hubungan erat dengan negara seperti Amerika Serikat. Namun, untuk mengatasi keterbatasan ini, Taiwan menggunakan diplomasi inovatif, termasuk kebijakan New Southbound Policy, kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan juga soft power seperti demokrasi, kesetaraan gender, serta reputasinya sebagai pusat industri semikonduktor. Walaupun sering ditolak menjadi anggota penuh organisasi internasional karena tekanan Tiongkok, Taiwan tetap aktif berpartisipasi sebagai pengamat atau melalui jalur non-pemerintah. Nah, lewat diplomasi inilah Taiwan berusaha menjaga eksistensinya di panggung global. Baik, di sini saya mewakili Rusida Khairunisa dengan NIM 20230510169 untuk menjelaskan status politik Taiwan di dunia internasional. Nah, tahukah kalian bahwa Taiwan adalah salah satu entitas politik yang paling kompleks di dunia internasional? Meskipun secara de facto Taiwan telah menjalankan pemerintahannya sendiri sejak tahun 1949 dengan sistem demokratis yang stabil, pemilu langsung, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang tinggi. Namun, secara de jure sendiri, negara ini belum diakui sebagai negara berdaulat oleh mayoritas di dunia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan One China Policy di mana Republik Rakyat Tiongkok atau RRT mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Tekanan diplomatik dari Tiongkok memaksa sebagian negara besar, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk tidak mengakui kedaulatan Taiwan secara resmi. Meskipun tidak memiliki pengakuan secara formal, Taiwan tetap menjalani hubungan tidak resmi dengan negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, dan negara-negara Uni Eropa. Hubungan ini berlangsung melalui jalur perdagangan, teknologi, pendidikan, dan bahkan pertahanan. Hal ini menggunakan lembaga non-diplomatik seperti American Institute in Taiwan atau AIT atau juga Taiwan Economic and Cultural Office yang netral secara politik. Dukungan ini mencerminkan pengakuan terhadap keberhasilan sistem politik Taiwan sebagai negara demokrasi yang stabil dan maju di Asia Timur, bahkan lebih unggul dibandingkan beberapa negara Asia lainnya, menurut penilaian organisasi internasional seperti Freedom House dan Economic Intelligence Unit. Namun, pengaruh Tiongkok tetap menjadi hambatan besar bagi Taiwan untuk bergabung dengan organisasi internasional seperti WHO, ICAO, dan juga Interpol. Dalam isu global seperti pandemi COVID-19, absennya Taiwan dari WHO dianggap merugikan kerjasama internasional. Untuk itu, Taiwan mengusulkan strategi meaningful participation atau partisipasi bermakna tanpa harus menjadi anggota penuh sebagai bentuk diplomasi partisipatif. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mendukung Taiwan secara militer melalui Taiwan Relation Act 1979, mengingat posisi geopolitik Taiwan yang strategis di kawasan Indo-Pasifik dan sebagai bagian dari upaya menjaimkan kekuatan Tiongkok di Asia. Secara ekonomi sendiri, Taiwan memiliki posisi vital dalam rangkaian pasok global, terutama di sektor teknologi seperti semikonduktor. Perusahaan atau TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacture Company, yang menjadi penopang utama produksi chip di dunia, yang menjadikannya stabilitas Taiwan sebagai kepentingan global. Oleh karena itu, meskipun tidak diakui secara hukum internasional, sistem politik Taiwan tetap mendapatkan pengakuan dalam praktik atau de facto. Demokrasi yang kuat, pemerintahan yang efektif, dan juga peran aktif dalam kerjasama internasional menjadikan Taiwan sebagai entitas
realitas yang tidak dapat diabaikan dalam sistem global, sekaligus menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi dapat tetap bersinar di tengah tekanan politik realisme internasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni Putri dengan NIM 202305101166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan diplomatik Taiwan dari negara Tiongkok. Negara Taiwan menghadapi tantangan diplomatik yang besar dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang mengklaim bahwa Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya melalui prinsip One China Policy seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok tahun 1949, Taiwan berada dalam posisi unik sebagai negara de facto yang menjalankan pemerintahannya sendiri, namun tidak diakui secara luas dan juga secara hukum internasional. Salah satu contohnya saat pemerintahan Xi Jinping yang memperkuat tekanan diplomasi ini melalui pendekatan multisektoral seperti militer, politik, dan ekonomi. Tiongkok aktif menekan negara-negara lain agar tidak menjalin hubungan resmi dengan Taiwan, bahkan menawarkan intensif ekonomi dan bantuan pembangunan kepada negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Negara-negara seperti Panama, Honduras, dan Republik Dominika menjadi salah satu contoh keberhasilan dari strategi ini. Sebaliknya, negara-negara yang tetap menjalani hubungan diplomatik dengan Taiwan seringkali mendapat balasan. Salah satu contohnya negara Palau mengalami penurunan jumlah wisatawan dari negara Tiongkok, dan negara Lituania dikenai sanksi ekonomi karena membuka kantor perwakilan Taiwan. Karena tekanan ini, banyak negara-negara yang memilih menjaga hubungan dengan negara Tiongkok demi keuntungan ekonomi, sehingga Taiwan makin terisolasi dari kancah internasional, terutama dari organisasi seperti WHO dan Interpol. Meski begitu, Taiwan terus berupaya memperluas ruang diplomatiknya. Taiwan menjalani hubungan informal dengan berbagai negara melalui kerjasama ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga teknologi. Taiwan juga menjalankan diplomasi berbasis nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan transparansi untuk menarik simpati komunitas global. Strategi ini menjadi senjata penting Taiwan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan Tiongkok. Xi Jinping menggunakan strategi keamanan lintas sektor untuk menekan Taiwan. Di sektor militer, Tiongkok mengancam Taiwan melalui latihan militer besar dan pengerahan rudal. Di bidang politik sendiri, Tiongkok mencegah pengakuan internasional terhadap Taiwan dan membatasi kehadirannya di organisasi internasional. Lalu di sektor ekonomi, Tiongkok menarik investasi dan menawarkan kemudahan kerjasama kepada warga Taiwan agar lebih bergabung pada daratan. Namun, Taiwan kini justru mengulangi ketergantungannya tersebut dan memperkuat hubungan globalnya. Kesimpulannya, tekanan diplomatik dari Tiongkok menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik seringkali mengalahkan prinsip kedaulatan. Meski tidak diakui secara resmi, Taiwan tetap bertahan melalui diplomasi pragmatis, kerjasama pembangunan, dan dukungan nilai-nilai demokrasi lainnya. Dukungan internasional terhadap prinsip inklusivitas dan hak partisipasi menjadi kunci untuk menjaga ruang diplomatik Taiwan di tengah tekanan politik dari Beijing. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Aura Khalisatul Fakhraza dengan NIM 2023051029. Jadi yang tiga ada strategi diplomasi Taiwan. Jadi dalam menghadapi isolasi dan memperkuat posisi global Taiwan, yang dimana Taiwan berada dalam posisi yang sangat unik di dunia internasional, dikarenakan hanya sedikit negara yang mengakui Taiwan secara diplomatik karena adanya tekanan dari kebijakan One China Policy yang diusung oleh Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Yang kemudian untuk menghadapi isolasi tersebut dan mempertahankan eksistensinya di panggung internasional, Taiwan memiliki 4 strategi diplomasi yang dijalankan secara eksplisit. Yang pertama ada hubungan non-formal dengan Amerika Serikat. Jadi meskipun tidak diakui secara resmi sebagai negara oleh Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat mengakui RRT, namun Taiwan tetap menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat secara tidak resmi. Yang dimana sejak era Perang Dingin, Amerika melihat bahwa Taiwan sebagai mitra strategis dalam menghadapi pengaruh komunisme di Asia Timur.
yang dimana setelah pengakhiran perjanjian pertahanan resmi, Amerika Serikat itu mengesahkan Taiwan Relation Act atau TRA yang memungkinkan Amerika Serikat menjual senjata ke Taiwan dan berkomitmen membantu Taiwan mempertahankan diri jika terjadi sebuah ancaman. Jadi meskipun TRA tidak secara eksplisit menjamin intervensi militer, undang-undang tersebut itu tetap memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk bertindak jika keamanan kawasan terancam. Dan dengan demikian, Taiwan itu memiliki aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat yang menjadi penopang penting diplomasi dan pertahanan mereka. Yang kedua, ada kebijakan regionalisasi melalui New Southbound Policy atau NSP. Jadi Taiwan menyadari pentingnya memperluas hubungan di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Jadi melalui kebijakan New Southbound Policy itu, Taiwan itu mengintensifkan kerjasama ekonomi, kemudian perdagangan, kemudian pendidikan dan budaya dengan negara-negara ASEAN, kemudian Asia Timur, Asia Selatan, kemudian Australia dan Selandia Baru atau New Zealand. Jadi kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Cina, tetapi juga memperkuat posisi Taiwan sebagai aktor yang membawa nilai demokrasi, kemudian hak asasi manusia dan transparansi pemerintahan tersebut. Dan NSP itu membuka peluang dialog dan negosiasi yang lebih luas, kemudian mempererat hubungan regional dan memperkuat pengaruh Taiwan di kawasan tersebut. Yang ketiga, ada partisipasi terbatas di organisasi internasional. Jadi Taiwan itu menghadapi tantangan yang besar kan untuk diakui sebagai anggota penuh dalam banyaknya organisasi internasional dikarenakan adanya penolakan dari RRT tersebut. Namun Taiwan juga tetap berusaha untuk berpartisipasi meskipun hanya sebagai pengamat. Contohnya di forum-forum seperti World Health Assembly atau WHA dan International Civil Aviation Organization atau ICAO. Jadi melalui keikutsertaan tersebut, Taiwan ingin menunjukkan komitmen dan kontribusinya terhadap isu global seperti kesehatan masyarakat, dan keselamatan penerbangan. Dan dalam hal tersebut, Taiwan menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut harus diatasi secara inklusif tanpa terpengaruh oleh politik sempit. Strategi itu juga membantu Taiwan membangun legitimasi dan jaringan kerjasama internasional yang kemudian memperkuat solidaritas global terhadap posisi mereka. Yang kemudian keempat, ada soft power melalui gastro diplomasi. Jadi selain diplomasi formal, Taiwan juga mengandalkan soft power untuk memperkuat citra dan pengakuan internasionalnya. Salah satu contoh yang paling sukses adalah penggunaan teh boba sebagai alat gastro diplomasi, yang dimana teh boba itu yang berasal dari Taiwan itu telah menjadi fenomena global dikarenakan rasanya yang unik dan dapat dengan mudah diterima di berbagai kalangan, dan produk itu merepresentasikan inovasi dan modernitas budaya Taiwan, yang dimana banyak gerai teh boba menggunakan branding yang menonjolkan identitas Taiwan seperti slogan Taiwan Number One dan dekorasi khas Taiwan, yang dimana melalui penyebaran teh boba, Taiwan tidak hanya mempromosikan kuliner khasnya, tetapi juga membangun hubungan people to people yang memperkuat pengakuan budaya dan nasional di mata dunia. Nah, dari penjelasan yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa Taiwan ini berada dalam posisi unik di sistem internasional, karena meskipun telah memenuhi syarat sebagai negara secara de facto, negara Taiwan ini belum mendapatkan pengakuan de jure dari sebagian besar negara akibat tekanan dari kebijakan One China dari Tiongkok. Namun, Taiwan telah berhasil membangun sistem demokrasi yang stabil dengan pemerintahan transparan, pemilu langsung yang adil, dan juga perlindungan terhadap kebebasan sipil. Nah, dukungan informal dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa itu mencerminkan pengakuan terhadap kualitas demokrasi Taiwan meskipun tidak dalam bentuk hubungan diplomatik yang resmi. Dan untuk mengatasi tekanan tersebut,
Taiwan ini mengembangkan strategi diplomasi adaptif dengan memperkuat hubungan tidak formal, memperluas kerjasama regional melalui kebijakan New Southbound Policy, serta mendorong partisipasi terbatas namun bermakna dalam organisasi internasional seperti WHO. Nah, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga menjadi sarana promosi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan juga transparansi. Taiwan menekankan bahwa kerjasama internasional memang seharusnya itu mengutamakan kepentingan masyarakat global, bukan semata-mata mempertimbangkan politik. Nah, melalui pendekatan ini, Taiwan terus memperluas jaringan internasional dan menunjukkan bahwa eksistensi serta kontribusi nyata dapat menjadi dasar legitimasi dalam sistem internasional yang masih dipengaruhi oleh politik kekuasaan.